Skala ini berbeda dengan kalender yang digunakan sehari-hari karena berdasarkan pada bukti fisik berupa lapisan batuan dan fosil. Nah, dalam skala waktu geologi itu ada dua, yang pertama yaitu skala waktu relatif dan juga skala waktu absolut. Skala waktu relatif itu ditentukan berdasarkan urutan perlapisan batuan dan evolusi fosil, sehingga mampu menjelaskan peristiwa mana yang lebih tua atau yang lebih muda, walaupun tidak memberikan angka tahun yang pasti. Sedangkan skala waktu absolut sendiri adalah skala yang ditentukan melalui metode penanggalan radiometrik yang mampu memberikan informasi dalam satuan tahun terhadap batuan yang dikaji menggunakan peluruhan isotop radioaktif untuk menentukan umur batuan secara numerik. Berikutnya adalah metode penanggalan radiometrik. Nah, prinsip dasar dari metode penanggalan radiometrik ini menggunakan konsep atom dan isotop, yang mana atom merupakan bagian terkecil dari unsur kimia tersusun atas inti atom, proton dan neutron yang dikelilingi elektron. Variasi jumlah neutron dalam inti atom menghasilkan isotop, dan beberapa isotop itu bersifat radioaktif atau parent yang secara alami akan menurun menjadi isotop stabil atau dokter dengan kecepatan konstan. Kecepatan peluruhan ini disebut waktu paruh atau half-life, yaitu lamanya waktu yang diperlukan agar setengah jumlah isotop induk berubah menjadi isotop anak. Nah, dari sini itu ahli geologi mengamati lalu memilih sampel yang cocok untuk pengukuran dengan metode penanggalan radiometrik ini, lalu menggunakan pengukuran isotop, lalu menghitung waktu paruhnya, lalu baru menentukan umur absolut batuannya, lalu membandingkan dengan batuan lain, dan diperolehlah kesimpulan umur bumi mendapatkan umur bumi. Dari penelitian tersebut diperoleh ini, yang pertama ada batuan berumur 3,4 hingga 3,7 miliar tahun yang ditemukan di Swaziland, Australia Barat, di Minnesota Valley, dan di Ikan bagian utara. Yang kedua itu ada Antarctic di Kanada yang berumur sekitar 4,03 miliar tahun. Yang selanjutnya ada Iswa Suprapustal di Greenland sekitar 3,4 sampai 3,5 miliar tahun. Dan selanjutnya ada batuan zircon dari Australia Barat yang menunjukkan umur 4,5 miliar tahun. Nah, hasil dari penentuan umur dari batuan dan kristal tertua tersebut itu diperoleh bahwa bumi itu setidaknya telah berumur sekitar 4,5 miliar tahun menurut geologi. Nah, penentuan umur dari batuan yang ada di bumi itu belum cukup untuk memastikan secara tepat usia planet bumi, karena batuan tertua di bumi itu tidak sepenuhnya mewakili awal pembentukannya karena adanya proses tektonik lempeng dan daur ulang batuan. Oleh sebab itu, para ahli geologi itu menggunakan batuan bulan dan meteorit sebagai pembanding. Selanjutnya, hasil penanggalan radiometrik batuan dari bulan itu diperoleh umur bumi itu 4,4 dan 4,5 miliar tahun. Jadi lebih dari 70 meteorit dari berbagai jenis telah diteliti menggunakan metode penanggalan radiometrik, dan hasilnya itu menunjukkan bahwa meteorit serta tata surya itu terbentuk sekitar 4,53 sampai 4,58 miliar tahun yang lalu. Nah, penentuan umur bumi itu tidak hanya didasarkan pada analisis batuan, tetapi juga pada asumsi bahwa bumi dan meteorit berasal dari satu sistem yang sama. Sehingga para ahli kebumian itu menggunakan pendekatan ini dengan cara menghitung waktu yang diperlukan bagi isotop-isotop tinggal tertua di bumi untuk berubah dari kondisi asalnya. Nah, pengukuran itu dilakukan pada uranium bebas dalam meteorit besi, lalu dibandingkan dengan komposisi tinggal yang ada saat biji timah terpisah dari
kalian gitu. Izin menjawab ya, menurut kami dari kedua teori ini mana yang lebih unggul menurut kami? Ya. Ya, menurut kami yang lebih unggul adalah teori dari kajian sains modern geologi, karena dari kajian sains modern geologi ini menghasilkan pemahaman yang bersifat kuantitatif dan empiris, kan lebih ilmiah itu dapat dibuktikan. Kalau yang itu nggak dibuktikan, cuma penalaran. Lalu di dalam kajian sains modern tadi dijawab ya, kuantitatif itu kuantitasnya itu sudah Kan dapat diukur kan tadi. ya Penanggalannya dengan skala penanggalan radiometrik tadi. radiometri. Berarti radiometri dua itu ya, dua metode pengukuran itu sebenarnya artinya kata sebenarnya Metode radiometri. Jadi ahli geologi itu mengamati dulu batuan-batuan yang lama, terus dipilih untuk dijadikan sampel buat penelitiannya, lalu diukurlah dengan isotop. Isotop itu apa? Isotop itu adalah atom-atom dari unsur yang sama, tetapi jumlah proton dan neutron berbeda. Jadi yang diukur itu adalah jumlah proton dan neutronnya yang berbeda. Terus setelah menggunakan metode
Nah, yang saya tanyakan berapa kuno kan Al-Quran kan ya dari dulu oleh menurut teori peradaban kuno disalurkan ke Al-Quran. Apakah di Al-Quran itu disebutkan? Apa aku udah tiba di Iya, dibahas atau enggak? Singkatnya disinggung atau enggak? terkait Bumi. peradaban kuno itu terkait Iya, bumi ya. ya kan dengan semua apa kelompok ini kan membahas tentang usia bumi. Apakah di Al-Quran ini apa ada dijelaskan gitu? Kalau ada coba sebutkan di surat apa? Izin menjawab. Untuk usia pastinya itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi Karena usia bumi ya hanya Allah yang tahu. Iya, kan di Al-Quran kan semuanya Allah itu kan di Al-Quran menjelaskan seluruh alam semesta. Masa nggak ada sekecil apapun membahas tentang bumi. Tapi kalau memang nggak ada, kalau dari bumi pastinya ada, tapi kalau terkait spesifik usia bumi itu nggak ada. nanti cuma kayak pembentukannya gimana. Ya, Bisa dijelaskan bagaimana?